warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Madenia dari kelas 11 MLBC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan komponen komunikasi. 3. Fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa fungsi menurut Scott dan Michelle, yaitu fungsi kontrol, motivasi emosi, serta informasi. Berikut penjelasan terkait fungsi menurut Scott dan Michelle. A. Fungsi kontrol. Setiap komunikasi memiliki tingkatan hierarki yang disertai dengan wewenang. Komunikasi formal digunakan untuk mengendalikan karyawan melalui memperjelas ekspresi pekerjaan dan hal-hal lain yang memerlukan komunikasi dengan atasan. B. Fungsi motivasi. Fungsi ini dilakukan dengan memberikan umpan balik kepada bawahan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Misalnya, tingkat kualitasnya dan hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. C. Internal goals. Pada dasarnya, salah satu tujuan bekerja adalah menjalani interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah melalui komunikasi. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengekspresikan emosi yang dirasakan. D. Fungsi informasi. Fungsi ini berkaitan dengan memfasilitasi pengembalian keputusan yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan mentransfer data dan pilihan alternatif. Individu atau organisasi akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. 4. Komponen komunikasi. Dalam komunikasi, terdapat 5 unsur yang merupakan satu kesatuan utuh. Komunikasi tidak akan terjadi apabila salah satu dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kelima komponen komunikasi tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan erat. Artinya, komunikasi dapat dikatakan berhasil atau tidak, ditentukan oleh kelima komponen tersebut. Kelima unsur yang dimaksud yaitu pengiriman berita atau komunikator, bentuk berita atau mindset, penerimaan berita atau komunikasi, media komunikasi, serta umpan balik atau passback. Berikut penjelasan terkait 5 komponen dalam komunikasi. A. Pengirim berita atau komunikator. Pengirim berita atau komunikator dapat berupa individu maupun kelompok. Pihak komunikator atau pengirim berita harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan kepada penerima pesan, sehingga pihak penerima pesan mampu menerima pesan tersebut dengan cepat dan mudah. Penyampaian sebuah pesan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Pengiriman pesan atau komunikator harus memperhatikan serta menyesuaikan orang yang diajak berkomunikasi. Selain itu, pengirim berita atau komunikator juga harus memperhatikan kesesuaian bahasa yang akan digunakan menyampaikan pesan. Hal ini juga harus sesuai tingkatan pengetahuan pihak yang lebih penerima berita atau pesan tersebut. B. Bentuk berita atau message. Sebuah pesan atau bentuk berita yang akan disampaikan oleh pihak komunikator sebaiknya dipersiapkan serta disajikan dalam bentuk lambang-lambang tertentu untuk dapat memahamkan komunikan atau penerima berita. Hal tersebut bertujuan agar komunikasi yang berefektif dapat terjadi pada komunikasi. Penyampaian pesan atau bentuk berita kepada komunikan dari komunikator dapat dilakukan menggunakan berbagai media seperti surat, telepon, maupun email. C. Penerima berita atau komunikan. Seseorang atau sekelompok orang dapat menjadi penerima informasi atau berita. Pihak penerima informasi tersebut diharapkan memberi respon terhadap berita yang diterima. Sebagai penerima berita, tugasnya memahami berita seperti yang dimaksudkan oleh pengirimnya. D. Media komunikasi.
Media komunikasi diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan dalam proses komunikasi sesuai karakteristik berita, penerima berita, dan situasi serta kondisi saat komunikasi terjadi. Umpan balik atau passback. Tanggapan yang diberi oleh penerima berita disebut respon atau umpan balik. Melalui respon tersebut, pihak yang menyampaikan pesan dapat mengetahui berita yang dikirim telah diterima dan dipahami oleh penerima atau tidak. Dengan respon atau umpan balik dari penerima, terjadi interaksi komunikasi dua arah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.